Sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-16. Pendiri Kesultanan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun, Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja dan mengangkat Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Karena posisinya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan, Banten segera berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Bahkan pada masanya, Kerajaan Banten menjadi saingan berat bagi VOC di Batavia. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yang berkuasa antara tahun 1651 sampai tahun 1683 m. Sultan Ageng Tirtayasa pula yang berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Hal itu yang kemudian mendorong Belanda melakukan politik adu domba hingga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Berdirinya Kesultanan Banten sejak masih berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda atau sebelum periode Islam, Banten telah menjadi kota yang penting. Dalam carita Parahyangan, disebut-sebut nama Wahanten Girang yang dihubungkan dengan Banten, sebuah kota pelabuhan di ujung barat pantai utara Jawa. Banten yang saat itu masih dalam kekuasaan Pajajaran, berperan sebagai pelabuhan lada. Kedudukannya menempati urutan kedua setelah Sunda Kelapa. Mengetahui Portugis sangat berkepentingan dengan kedua pelabuhan tersebut, Kerajaan Pajajaran pun mengajak untuk bekerja sama. Sebab, Kerajaan Pajajaran memandang Portugis akan dapat membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Oleh karena itu, pada 1522 Raja Pajajaran resmi mengadakan perjanjian persahabatan dengan Portugis. Namun, sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa telah diduduki oleh orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada tahun 1525 sampai tahun 1526 m dan Sunda Kelapa pada 1527 m. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Sebelum ke Banten, Fathahilah sebagai Panglima Perang Demak singgah di Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon bersama pasukan Maulana Hasanuddin yang melawan penguasa Pajajaran membuat Banten sangat mudah mereka kuasai. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih pemerintahan. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati tidak mengangkat dirinya sebagai raja, bahkan ia hanya tinggal di Banten sampai 1552 m. Ini disebabkan putranya, Pangeran Pasareyan, yang dijadikan wakilnya di Cirebon meninggal. Semenjak itu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Pada 1552, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Oleh karena itu, Sultan Maulana Hasanuddin yang dianggap sebagai pendiri dinasti Sultan-Sultan Banten, bukan Sunan Gunung Jati. Sebab, Sunan Gunung Jati tidak lama berkedudukan di Banten dan Sultan Maulana Hasanuddin lah yang melepaskan diri dari segala ikatan Demak. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten.